oleh kedua beradik. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Kami akan selalu menjunjung tinggi. Dan membela hak-hak asasi manusia. Dua. Untuk penyempatan, apakah ini semua duduk dulu? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Hiduplah tanahku, hiduplah negaranya, bangunlah jiwanya, bangunlah Indonesia Raya, merdeka, 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 hiduplah merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tentang hukum syariah. Fopi Mogandian Setiawan, sarjana hukum. Sujoko, sarjana hukum. Pantur Hutaurung, sarjana hukum. Asius Adam Ola Masan, sarjana hukum. RD Dewi Sartika, sarjana hukum. Edison Ramli, sarjana hukum. Selamat Kili-Kili, sarjana hukum. Supardi, sarjana hukum. Antonius Mudianto. Dua, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika terdapat kekeliruan akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya. Ditandatangani oleh Advokat Ropal Rame sebagai Ketua Umum, ditandatangani oleh Advokat Budiman Baginda Sagala sebagai. Diwajibkan kepada setiap peserta, tidak seperti lazimnya kebiasaan pada pelantikan, penyumpahan pejabat tinggi negara sekalipun presiden dituntun. Tapi kalau ini tetap ini saya perintahkan untuk dibawa. Baik, lanjut, terima kasih. Laksanakan. Saudara-saudara, sebelum satu, kami akan selalu menjunjung tinggi dan membela hak-hak asasi manusia bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dua, kami akan selalu memperjuangkan tegaknya kebenaran, keadilan dan hukum. Tiga, kami akan selalu memperjuangkan tercapainya demokrasi serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan peradilan yang bebas dan jujur, agar dewan-dewan perwakilan rakyat anggota Pradin sebanyak 44 orang dari laporan panitia tadi yang siap untuk mengabdi menegakkan keadilan di bumi persada berdasarkan hukum dan kebenaran. Mandatori Undang-Undang Advokat memberi wewenang kepada organisasi advokat untuk mengangkat sebagai advokat melalui kriteria dan ketentuan sebagaimana manatnya telah kita lalui. Tiba saatnya di pagi hari yang mulia ini, saudara-saudara sekalian resmi menjadi status advokat. Mulai dari sekarang, kalau mau kirim SMS pakai apapun komunikasi dengan orang lain, sudah saya perkenankan menambah namanya di depan. Advokat Sri Nur Yati. Pakai
boleh dan mau menyandang, atau mereka karena malu, saya tidak memahami, menulis nama status pada namanya advokat itu. Alhamdulillah hari ke-5 sekarang, hari ke-6 sekarang saya mendapat ucapan seorang profesor doktor yang ditakutin diseganin seluruh Republik ini, yang bernama Profesor Doktor Yohanes Gunawan. Waktu kami rapat di Kementerian Dikti, menyebut bahwa advokat itu adalah status dan sebagai titel dan gelar. Baru keyakinan saya, berarti aku selama 10 tahun terakhir ini mengangkat advokat, saya wajibkan memakai nama advokat, itu tidak salah. Jadi status saudara, status sosial saudara sekarang sudah bertambah. Itu satu. Kedua, gelar saudara pun bertambah. Oleh karena itu, kepada saudara sekalian, apa yang disampaikan oleh dosen pengajar kalian di kelas, agar status maupun gelar advokat yang kalian sandang sekarang dapat mempertahankannya, melaksanakannya, mengayominya, dan menjaganya. Kata-kata terakhir saya yang paling sulit bagi kalian barangkali nanti untuk menjaga status advokat. Status advokat itu di tengah-tengah masyarakat memang dihormati dan disegani. Oleh karena itu saudara mulai sekarang pasti disegani, pasti dihormati. Tapi tolong jaga kehormatan itu sendiri agar tidak berubah, apalagi berkurang. Kalau bisa bertambah ke depan. Itu yang benar sesungguhnya status advokat itu. Karena status sosial saudara sudah lain mulai hari ini sampai ke depan. Disegani, dihormati oleh masyarakat. Karena kehadiran saudara nanti di tengah-tengah masyarakat sangat diharapkan. Apalagi political will pemerintah kita sekarang ini yang gonjang-ganjing, yang tidak karu-karuan. Saya ulangi sekali lagi bahwa status maupun gelar advokat itu sah saya terima dari Profesor Dr. Yohanes Gunawan. Itu beliau adalah perancang kurikulum perguruan tinggi tentang ilmu hukum seluruh Indonesia. Walaupun itu sudah saya ubah namanya syariah kembali kepada sebutan aslinya. Yang namanya bersumpah bukan dituntun, orangnya yang bersumpah. Presiden sekalipun, Presiden Jokowi terakhir presiden kita, beliau bersumpah tidak? Coba jawab. Sekali lagi, sudah disumpah belum? Kenapa? Karena beliau itu dituntun, yang bersumpah adalah yang membacakannya. Seperti tadi Pak Sekjen mengucapkannya, bukan Pak Sekjen sesungguhnya itu, dia itu membacakan. Kalau ini tidak, itulah salah satu yang datang kepada saya merupakan suatu petunjuk apapun sebutannya itu, agar advokat private itu langsung tiap denyut detak jantungmu ingat sumpahmu, ingat pada saat kamu ikrar pradin. Yang menerima kutukannya bukan Pak Sekjen, tapi adalah kalian. Bukan ketum pradin, bukan wakil ketum pradin Ibu Paskalina, tapi kalian sendiri, karena kami hanya menyampaikan untuk melaksanakannya. Jadi yang bersumpah dan berjanji adalah kalian di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kenapa demikian? Saya buat alasan saya hanya sederhana. Advokat ini, termasuk nanti kalian pulang dari pengadilan tinggi ini, sudah bebas sebebas-bebasnya.
Karena profesi advokat yang paling bebas, dan memang advokat itu adalah profesi yang beruf. Maksudnya profesi yang beruf adalah pekerjaan yang bebas, tidak terikat dan tidak boleh mengikatkan diri kepada orang lain. Kalau begitu saudara mengikatkan diri dengan kontrak, advokat tidak akan pernah ada melarat ataupun susah. Itu sudah janji profesi. Oleh karena itu saya ingatkan kembali agar benar-benar pelantikan masuk anggota Pradin tadi ikrarnya dicamkan, ditanamkan, dan diamalkan, dilaksanakan. Yang terakhir dijaga. Demikian juga nanti pengambilan sumpahnya, bahwa yang bersumpah bukan KPT, tapi adalah kalian bersumpah langsung kepada Ilahi Rohani. Demikian kata sambutan saya singkat. Saya akhiri kita menutup sidang terbuka pelantikan anggota Pradin. Selasa 9 Mei 2017, saya Advokat Ropaun Rambe, Ketua Umum DPP Pradin, menyatakan sidang terbuka pelantikan Advokat Pradin Banten ditutup. Ketua Umum dan pengurus DPP Pradin meninggalkan tempat. Hadirin dimohon berdiri. Dengan mengucapkan alhamdulillah, selesai sudah seluruh rangkaian acara pelantikan advokat anggota Pradin Banten. Baik Bapak-Bapak Ibu sekalian, acara pelantikan seperti tadi kita sudah lakukan dan di tempat karena acara dilanjutkan dengan acara pemanggilan sumpah. Oke, yang ketiga ada. Baik Bapak-Bapak Ibu sekalian, acara pelantikan seperti tadi kita sudah lakukan dan di tempat karena acara dilanjutkan dengan acara pemanggilan sumpah. Oke, yang ketiga ada. Baik. Harapan Pradin sesuai dengan program kerjanya dan dibutuhkan kepada proses keadilan masih jauh kekurangannya, karena kepada advokat yang baru saja saya lantik, mereka dapat menjalankan mekanisme seperti yang dilakukan pendahulunya, mengutamakan kedatangan yang berkeadilan daripada kepentingan pribadi. Kita kata sambutan saya sampaikan kepada mereka bahwa pelantikan advokat ini memang lain daripada seperti tempat lainnya. Artinya yang dimaksudkan situ bahwa kepada mereka setiap yang dilantik membawa kesulitan. Oleh karena itu semua kandungan yang ada dalam diri mereka masing-masing apapun imannya itu ajarannya adalah baik. Dan ini merupakan suatu pagar yang saya berikan dari awal kepada mereka agar mereka menjalankan proses ini tidak semena-mena seperti yang kita katakan dari bahwa advokat bayaran. Jadi bagi yang membayarlah yang dapat diberikan bantuan hukum, tapi bagi yang tidak mampu membayar malah ditangkap. Nah ini kami kebalikannya, bahwa kami ini adalah mengutamakan semuanya kepada masyarakat pencari keadilan mampu, apalagi yang tidak mampu itu utama bagi kami. Kami dengan sebab pembantunya, alhamdulillah sampai sekarang tidak ada kendala hambatan dan sebagainya. Ramadan sama Lebaran nanti bulan bisa akan adakan lagi di Bali setiap bulan terus. Karena kebutuhan Kepada seluruh hakim tinggi kami mohon untuk memasuki ruang sidang. Baik, acara Bismillahirrahmanirrahim. Acara sidang luar biasa pengambilan sumpah advokat di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten hari Selasa tanggal 9 Mei. Hiduplah
Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, imanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negara, jiwanya, bangunlah badannya. Negeriku yang ku cinta, hiduplah Indonesia. Dari sumpah advokat dari organisasi peradi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Laporan pengurus Kadin. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpah rahmat serta hidayahnya pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di aula ini dalam Ketua Pengadilan Tinggi Banten yang saya hormati, kepada segenap hakim Pengadilan Tinggi Banten yang saya hormati, Bapak Ketua Umum Peradin yang saya hormati, beserta rombongan, rekan-rekan calon advokat, mohon maaf sudah advokat ya, yang saya hormati, para undangan yang saya hormati. Izinkan saya menyampaikan laporan pada acara pada pagi hari ini sesuai dengan undang-undang advokat. Maka kami dilantik oleh Bapak Ketua Umum. Untuk itu mohon dengan segala hormat nanti bisa disumpah, dilaksanakan sumpah pada hari ini oleh Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Banten. Dan kesemuanya ini adalah akan insya Allah sama-sama bisa mengabdi untuk di wilayah Banten khususnya dan Indonesia pada umumnya, yang mudah-mudahan rekan-rekan akan tetap eksis serta tetap mampu membantu menegakkan keadilan di bumi pertiwi ini. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melaksanakan profesinya, advokat wajib bersumpah berjanji beragamanya di sidang luar biasa Pengadilan Tinggi. Sebelum saya memulai mengambil sumpah, apakah saudara bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Protestan. Selanjutnya, perlu saya peringatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, baik kepada klien, pengadilan, negara, atau masyarakat, dan terutama kepada diri sendiri. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir, yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sumpah ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dan dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan dan menunjukkan kata-kata yang saya ucapkan. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Seluruhnya teguh Akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan mengamalkan
sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia untuk memperoleh profesi ini langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan, bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani, bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan martabat saya sebagai advokat, bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian dari tanggung jawab profesi saya bagi yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik. Kiranya Tuhan menolong saya. Kepada rohaniwan dipersilakan untuk kembali ke tempat semula. Juga para rohaniawan yang saya hormati, kemudian yang saya hormati Dewan Pimpinan Nasional Peradin, yang saya hormati Ketua Umum DPR Peradin atau yang mewakili, yang saya hormati Sekjen Peradin, Bendahara Umum serta mungkin yang mewakili, dan yang saya hormati Ketua Dewan Pimpinan Cabang Peradin Banten, serta yang saya hormati para advokat yang baru diambil sumpah, mungkin bersama keluarganya, dan yang saya hormati seluruh hadirin yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena atas rahmat dan ridhonya hari ini kita dapat menghadiri pelantikan
dan pengambilan sumpah. Tadi dilantik, sekarang diambil sumpah di para advokat dari organisasi Peradin di wilayah hukum Provinsi Banten. Selanjutnya salam dan sholawat senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita dari jalan gelap menuju terang, yaitu melalui agama Islam. Teriring doa, semoga kita senantiasa menjadi umatnya sampai akhir zaman. Amin. Baru saja kita telah mengikuti acara pengambilan sumpah atau janji para advokat yang diikuti oleh 44 orang. Karena berdasarkan surat dari Ketua Mahkamah Agung tanggal 25 September bahwa para ketua pengadilan se-Indonesia dapat melakukan pelantikan atas permohonan dari beberapa organisasi advokat yang mengatasnamakan Peradin atau pengurus advokat lainnya hingga terbentuknya undang-undang advokat yang baru. Khusus kepada para advokat yang baru diambil sumpahnya, bahwa hari ini adalah hari yang membahagiakan bagi saudara sekeluarga tentunya telah dilantik menjadi advokat, sehingga anugerah ini harus disyukuri karena tidak mudah untuk menjadi advokat. Diperlukan integritas moral, kemudian juga melalui ujian tertulis dan lisan ya Pak ya, kemudian diseleksi, jadi diuji kualitas dan profesionalismenya. Untuk itulah sebelum saudara menjalankan profesi sebagai advokat, saudara harus bersumpah sebagaimana amanat pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Sebagai pimpinan Pengadilan Tinggi Banten ingin menyampaikan bahwa lafaz sumpah atau janji yang saudara ucapkan mengandung makna cukup dalam, apalagi tadi masing-masing anggota membawa kitab suci masing-masing. Baru kali ini saya melihat Pak, ini kemajuan ini. Berapa kali saya menyumpah baik di Tanjung Karang maupun di PT Banten, baru kali ini semua yang disumpah membawa kitab suci masing-masing. Memang tidak ada larangan dan tidak ada keharusan. Jadi pembawa pun juga mungkin menurut Pak Ketua Umumnya lebih abdul ya Pak ya, itu maksudnya. Oleh karenanya saya berharap saudara dapat memahami setiap lafaz sumpah yang diucapkan, kemudian mengingat. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma nawwir qulubana ya Rahim. Puji dan syukur kami persembahkan kehadirat Engkau. Pada hari ini telah dilaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah advokasi dari organisasi Peradin. Berkenaan hal tersebut, kami mohon kepada Engkau anugerahkanlah taufik hidayah kepada kami wabil yang dapat berkiprah dalam pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya Allah, ya Qawi, berikanlah kepada kami kemampuan untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, serta berikan kemampuan kepada kami untuk dapat mencegahnya. Ya Allah, segala dosa kami, dosa kesalahan ibu bapa kami, dosa Obi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bukan untuk tidak meninggalkan tempat karena